banyak yang komen di Twitter saya, di Instagram saya ketika episode waktu kita ngebawa kakek-kakek bertelur. Oh iya, betul. Kakek itu bisa bertelur, ada berita makanya, apa gitu. Dan pada saat di sini tuh makanya kita mau kasih tahu juga ya, maksudnya ketika ada kok ditayangkan kakek-kakek itu dan sebagainya. Tapi kalau Anda perhatikan cara saya bertanya, cara Gina bertanya, kita nggak percaya. Kita malah mempush supaya dia ngaku pada saat itu kan. Makanya kita bilang ini bisa dimasukin begini, kita push habis-habisan. Dan memang benar, ternyata berita terakhirnya telurnya tuh telur ayam yang udah ada lama dan dimasukin dulu gitu. Udah keluar beritanya bahwa itu bohong, ternyata dimasukin baru dia pura-pura dan dikeluarin. Yang bodoh adalah yang megang telurnya pada saat itu. Kan aku mau ngetes Om Deddy. Tapi itu dari lubang itu Anda pegang telurnya. Ya kan telurnya itu udah keluar dari beberapa lama sebelumnya. Jadi ya siapa tahu udah dibersihin. Orang dari ayam asalnya. Anda pegang. Iya benar. Jadi penelitian dibawa ke pusat penelitian itu apa telur segala ayam, makanya. Kasian yang kerja di sana kan urusannya banyak. Urusannya banyak, dia ngurusin pantat kakek-kakek ya. Oke. Luar biasa. Tapi malam hari ini kita mau mengundang. Nah ini beda lagi kisahnya. Tapi ada seorang anak kecil, seorang bayi. Jadi mengidap penyakit yang disebut dengan atresia biliar. Atresia biliar. Apa itu? Atresia biliar yang saya tahu, yang aku pelajari itu adalah tidak terbentuknya atau perkembangan yang nggak sempurna dari saluran empedu gitu Om. Oke, berarti racunnya ada di dalam terus ya? Iya, jadi kan harusnya kalau hati udah memetabolisme segala yang masuk ke dalam tubuh, nanti sisa metabolismenya disalurin lewat si saluran empedu itu menuju ke usus halus gitu. Nah, jadi penyalurannya itu jadi nggak sempurna gitu. Jadi masalah adalah bahwa operasinya katanya mau dilakukan di Jepang karena cuma bisa di Jepang katanya. Tapi masalah yang paling fatal adalah karena biayanya mahal sekali. Sedangkan kalau tidak dilakukan operasi maka amit-amit tidak akan tertolong si bayi ini. Kita lihat dulu rekaman berikut ini. Rio Diyumni Maharani, seorang balita berusia 2 tahun, hampir sepanjang hidupnya melawan penyakit yang dideritanya, atresia biliar. Penyakit ini menjangkit hati Rio sejak usianya 2 minggu. Kini Rio akan segera menjalani operasi yang akan dilakukan di Jepang pada tanggal 2 Desember mendatang. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua Rio sebesar 50.000 US dollar atau setara dengan 600 juta rupiah. Sementara orang tua Rio hanyalah seorang pegawai negeri sipil biasa. Selama ini orang tua Rio mengumpulkan dana melalui Facebook dan hingga saat ini belum mampu mencukupi biaya operasi Rio. Baik, itu adalah kejadian yang terjadi dan mereka butuh biaya sekitar 1 miliar. Sama kayak waktu itu ya Mas Deddy pernah ada juga yang kelainan bawaan juga. Betul, betul. Perlu transplantasi hati juga biayanya sekitar segitu. Dan kita sering banget mengundang anak-anak dengan masalah ini. Waktu itu ada anak dengan masalah kulit dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya ada seorang penyumbang yang tidak mau disebutkan namanya, membawa anak ini sampai ke Singapura untuk disembuhkan ternyata. Jadi mudah-mudahan tayangan hitam putih ini atau akun sosial bisa menjadi sesuatu yang berguna buat masyarakat di Indonesia. Langsung saja, ini adalah ayah dan ibunya, Rion Ari dan Yuniar. Silakan duduk. Nah, ini kalau dilihat memang langsung kelihatan bahwa matanya kuning sekali ya. Berarti hampir sama seperti hepatitis gitu ya. Iya, kalau gangguan di hati juga matanya kuning juga sama. Matanya akan kuning. Oke. Nah, saya kurang mengerti tentang masalah penyakitnya sendiri. Mungkin kalau Gina lebih tahu dari saya, tapi mungkin bisa diterangkan juga ke masyarakat ini sebenarnya penyakitnya apa, lalu ketahuannya mengidap penyakit ini sejak kapan?
atresia biliar ini adalah suatu, menurut pengetahuan saya ya, ini tidak terbentuk saluran empedu atau kurang perkembangan saluran empedunya tidak normal. Saluran empedunya tidak Ya. normal, oke. Awalnya sih ketahuan dari umur Rio 2 minggu. 2 minggu sudah Ya, ketahuan. ya, kelihatannya kuning gitu kan mata sama kulitnya. Terus kita bawa ke dokter umum, katanya ya banyak dijemur atau ibunya makan sayur-sayuran dan anaknya banyak minum. Terus nggak ada perubahan, kita ke spesialis anaknya umur 1 bulanan lah gitu. Katanya ada peradangan atau prostasis, dikasih obat, nggak ada perubahan. Terus umur 2 bulan Rio dibawa ke RCM, dirujuk ke RCM. Baru hasil pemeriksaan semuanya dari biopsi, USG, sampai anak saya udah mau operasi kasai, udah dibuka nih Bu, waktu umur 4 bulan, ditutupin lagi. Sudah dibuka? Udah. Ditutupin Sudah lagi. sempat dipotong berarti? Iya, mau itu operasi kasai untuk membuat saluran. Oh, untuk mengeluarkan Ya. saluran cairannya gitu. Karena hatinya udah rusak, udah sirosis, kata dokternya kemungkinannya kecil banget, udah rusak. Jadi nggak bisa kasai lagi, harus transplant. Harus transplant. Jadi harus transplantasi. Iya, jadi ditutupin lagi. Tutup lagi. Berarti sudah dipotong, terlihat bahwa tidak mungkin dimasukkan saluran, akhirnya dijahit kembali. Iya. Di usia berapa itu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Jadi operasi itu seharusnya di bawah 3 bulan. Sudah telat? Iya. Sudah telat, iya. Oke, Gina saya dengar katanya penyakit ini tuh 1 banding 10.000. 10.000. Iya, benar. Gitu, dan sempat dengar tadi katanya dia termasuk yang luar biasa loh, bisa cacat bisa sampai umur 2 tahun gitu, karena biasanya di bawah itu tuh udah ya harapan hidupnya udah lebih kecil gitu ya Bu ya. Iya. Katanya sih untuk anak atresia biliar jarang sampai umur 2 tahun. Kecuali kalau mungkin tindakan operasinya pada waktu Iya. itu berhasil, Tapi sekarang harapan usianya? hidupnya jadi lebih panjang. Udah Sekarang sudah 2 tahun Iya. ya, masih Udah. bertahan ya, masih bertahan. Berarti 15 November kemarin. perjuangan ingin hidupnya luar biasa sekali. Semangat banget Om. Ini Dari Januari sampai Mei muntah darah, berak darah dia. Sekarang alhamdulillah. sekarang gimana keadaan? maksudnya Masih muntah darah gitu? enggak. Enggak. Ada tindakan endoskopi Endoskopi sama. namanya. Jadi parisius esopagusnya disuntik Disuntik. supaya mengkerut. Jadi enggak. Saya maaf, saya coba mau nggak lari ke sana dulu, saya mau, tapi tadi saya lihat bahwa hampir selama 5 bulan itu muntah darah dan berak darah ya. Maaf nih, pertanyaan saya bodoh sih, tapi karena saya nggak mengalami dan nggak banyak orang yang pernah mengalami hal ini ya. Sebagai ibu melihat itu gimana ya? Saya udah lemas Mas. Saya udah nggak kuat lagi sama Eyangnya. Gimana ya Rio? Ya udah kita pasrah aja kan. Ya gitulah pokoknya. Saya percaya Rio kuat. Rio pasti sembuh gitu aja. Dia udah darahnya udah kemana-mana. Saya yakin sih Rio pasti kuat, pasti sembuh. Sekarang malahan lebih kuat dia. Oh ya? Mau jalan. Oh iya. Iya. Udah mulai bisa jalan dan badannya udah ya, harusnya biasanya harus nggak naik gitu Mas Dedi berat badannya. Lucu ya. Kemarin kan sempat dibilang gizi buruk. Kurus banget Sempat dia. kurus sekali. Iya, Ya, karena dia gizi sering buruk. muntah darah, berak darah itu. Tapi ya setelah itu perbaikan gizi, alhamdulillah sampai sekarang baik. Lucu banget kamu. Dia muntah darah masih sempat panggil ayah, ayah. Nggak lemas, nggak apa, biasa aja. Aku kuat. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kalau sampai sekarang penanganannya udah seperti apa? Udah sampai mana? Kalau penanganannya sih jalan satu-satunya kan transplantasi hati. Jadi saya hanya mempersiapin ini aja, screening, pemeriksaan untuk operasi, semuanya udah selesai, pemeriksaan, Rio juga udah selesai. Ya nunggu transplantasi hati aja tinggal. Semuanya udah, ya, semuanya udah
obatnya jalan terus. Iya. Boleh tahu nggak, maksudnya maaf pertanyaan saya sekali lagi, apakah Anda berdua sebagai orang tua yang melihat anak muntah darah dan buang air sampai darah itu kan nggak kebayang saya pikirannya. Sempat pasrah, sempat putus harapan? Kalau pasrah sih enggak. Saya hanya bisa berusaha dan ya berserah diri kepada Allah. Kalau pasrah enggak. Tetap percaya bahwa ada harapan. Iya. Soalnya Rio semangat banget. Dia nggak pernah lemas. Di rumah sakit aja nyebutin infus melulu. Sehari itu bisa ditusuk terus. Karena dia nyabutin infus terus. Tapi ini lucu loh. Biasanya soalnya Biasanya sama Om Deddy pasti takut. Kamu nggak takut? Dia tuh kepalanya botak. Iya, Tapi Om Deddy ganteng. makasih loh ya botaknya ya. Oh iya bener kan, dia juga harus dikasih tahu yang sejujurnya kalau anak kecil Om. Nggak boleh masih dibilang tuh lihat tuh gondrong, kan nggak boleh, itu dosa Kalau bohong. botak, Kalau botak jujur. tapi saya botak-botak kamu mau kan? Aduh, nggak sanggup lah kamu begitu. Ini boleh tahu nggak, sampai detik ini nih ya, sudah habis biaya sekitar berapa? Kalau biayanya sih udah ini sih. Kalau dulu waktu tahun 2013 obatnya nggak pernah ada ditanggung. Semenjak pakai ada jaminan yang baru tahun 2014 udah ditanggung obatnya. Terus screeningnya, BPJS berarti? iya. Iya, BPJS. Terus Jadi sejak BPJS biaya obatnya iya, ditanggung ya? obatnya ditanggung. Tapi kan sebelum itu nggak dong? Enggak. Nah itu berarti BPJS ini sangat menolong juga ya? Iya. Nah itu sampai udah keluar berapa kalau? Puluhan, ratusan juta? Enggak kalau di atas juta. Kalau puluhan ada. Puluhan juta? Iya. Sepuluh. Soalnya susunya mahal. Karena khusus ya. Iya. Susunya khusus. Susunya tidak bisa ASI berarti? Iya. Harus khusus? Iya. ASI kemarin, tapi udah enggak sekarang. Susunya harus khusus? Iya. Apa? Kenapa khusus? Karena kan dia nggak bisa mencernain lemak, protein, dan vitamin AD. ADE. Iya, ya. Jadi susu khusus. Susunya khusus. Dan Iya. rencananya adalah operasinya di Jepang. Iya. Kenapa Jepang? Pertamanya ceritanya gini. Awalnya mau dioperasi di RCM. RSCM. Buat sebutin nama nggak? Bulan November. Bulan November. Terus kata prof dari Singapurnya, kan ini yang operasinya di RSCM tapi yang ngelakuinnya dokter Singapura. Jadi karena hasil CT angiorio nadi portalnya kecil, prof Singapurnya itu mintanya operasinya di Singapura dengan biaya yang lebih besar. 1,7 M. Iya. Wow. Itu harus dibayar sebelum masuk. Ya, terus kita Jadi dengar saya biaya pulang segitu, sambil nangis, sambil bilang gimana ya Rio. Ya udah ada teman yang bilang langsung ke ini katanya di Sentul ada Prof Tanaka datang sekarang. Bunda ke sana aja katanya. Ya udah kita langsung ke Sentul. Akhirnya ke profesor ini. Iya. Lalu kebetulan profnya lagi bangun rumah sakit baru bulan ini, Prof Tanaka itu. Jadi biayanya lagi promo. Oh, ada Jadi diskon. ada diskon. Jadi biayanya itu $50.000. 600 juta. Iya, sekitar itu. Tapi itu belum termasuk akomodasi dan sebagainya dong. Katanya sih penginapan dikasih. Oh, Penginapan penginapan. dikasih. Iya, Jadi Anda intinya butuh biaya sekitar 600 juta. iya. Sekitar 600 juta. Anda sendiri sampai sekarang sudah ada berapa? Sekarang ada 230 juta. Sehabis saya screening kan sudah selesai pemeriksaan, semua hati saya cocok sama Rio. Kondisi Rio udah siap operasi. Jadi kita Agustus tahun 2014 baru cari dana. Dari Udah lewat Facebook sama saya proposal gitu ke ibaratnya ke yayasan mana-mana. salah satunya kalau nggak salah waktu itu tim kita melihat Mas atau Mbak nge-tweet hitam putih pada saat Iya, saya. Sering banget. ya. Karena sebenarnya ada ribuan tweet yang masuk ke kita setiap harinya, jadi kita harus benar-benar menyaring yang benar-benar butuh bantuan. Kenapa pada saat itu bisa nge-tweet ke hitam putihnya? Karena lihat teman ini ya, ada yang Kalista itu. Sosialista. Iya. Di RCM. Itu teman ini juga waktu dulu pernah kena di RCM.
dia kan Alagille syndrome ya. Kalau Rio Atresia biliar. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi saya yakin sekali pasti terbantu karena Amin, biasanya amin. mereka Bisa yang segera ada di berangkat. sini, penonton hitam putih ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Pasti akan terbantu. Nah, berarti kurangnya sekitar 500 jutaan lah ya. Iya. Kotor-kotor 500 jutaan, sekitar 500 jutaan. Kita ada nomor rekening untuk membantu apabila Anda yang ada di rumah berniat untuk membantu berapapun besarnya, karena berapapun besarnya walaupun sekecil apapun, kalau jumlahnya yang membantu itu banyak pasti akan terkumpul sebenarnya. Jadi berapapun jumlahnya, kalau saya pernah mengatakan di satu quote, ini bukan masalah orang baik atau orang jahat, karena ada orang mengatakan bahwa masih banyak orang baik di Indonesia yang bisa ngebantu. Enggak, ini bukan butuh orang baik, saya butuh orang mau. Karena nggak butuh orang baik, kalau untuk nyumbang 50.000 juga nggak butuh orang baik sebenarnya. Saya butuh orang mau untuk membantu dan memberikan sumbangan. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Nomor rekening yang kita terahkan di bawah ini langsung menuju ke Bapak keluarga ya. Regi. Tidak lewat kami, tidak lewat hitam putih, tidak lewat media lain, tapi langsung menuju ke keluarganya sendiri. Jadi kami yakinkan bahwa tidak ada campur tangan dari hitam putih dan sebagainya, tapi langsung kita lemparkan ke keluarganya. Bantuan Anda mungkin bisa menyelamatkan seorang anak yang sedang Anda lihat di TV ini sekarang, yang sampai sekarang masih berjuang untuk hidup. Dan luar biasa, karena tadi menurut beberapa pengakuan, kebanyakan anak-anak menderita jenis penyakit ini bahkan tidak sampai seusia ini, Tidak sedangkan sampai Rio usia masih 2 tahun bertahan. ya, Gina, ya? Iya, masih bertahan, masih terlihat sehat. Jadi kayaknya kalau bisa secepatnya bisa ditransplantasi ya, supaya harapan hidupnya semakin panjang gitu. betul. Jadi daya juang hidupnya masih ada, tapi seseorang tidak bisa berjuang sendirian. Seorang butuh bantuan dan dukungan untuk bisa tetap berjuang. Dan kami harap dari kita semua, termasuk saya, termasuk Anda, bisa untuk membantu agar kita bisa mengundang dia lagi nanti ketika sudah besar. Iya, mungkin setelah transplantasi bisa ketemu sama Rio lagi. Ya, setelah transplantasi kita bisa undang lagi nanti kan. Iya, Kita benar. lihat seperti apa keadaannya. Bahkan Rio-nya sendiri juga udah bisa ngomong ya Bu ya. Mungkin saya butuh ibu lah untuk bicara ke penonton. Bicara gimana? Apa aja? Apa sih harapan? Saya hanya ingin Rio sendiri, mohon bantuannya. Rio tanggal ini sama ayah sayang. Rio tanggal 2 Desember ini akan melakukan transplantasi hati di Jepang. Jadi saya mohon doanya semua, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk kesembuhan anak kami. Insya Allah tanggal 24 ini kami sudah diminta harus ada di Jepang, Om. Dan sampai sekarang uangnya belum ada ya? Belum ada. Tapi kemarin kita bisa nyicil. Kita udah email ke Prof. Dibilang boleh nyicil. Boleh nyicil. Iya. Jadi bantuan itu pun ada Iya. sebenarnya ya. Jadi tanggal 25 Rio sudah dirawat. Tanggal 2 Desember insya Allah operasi. Operasi. Iya. Dan mudah-mudahan dengan bantuan Anda semua termasuk kita akan melihat nanti mengundang Rio kembali setelah Rio dioperasi, nanti keadaannya seperti apa. Kita akan lanjut lagi, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saja pindah mungkin ke Hitam Putih. Kalau misalnya Anda telat, ini adalah Rio mengidap sebuah penyakit yang namanya tadi atresia biliar, jadi gangguan dari saluran empedu, yang mana biasanya seseorang dengan masalah tersebut tidak bisa bertahan sampai usia 2 tahun. Tapi di sini Rio bisa bertahan dan sekarang sudah 2 tahun. Kalau Anda lihat dari matanya juga sudah kuning sekali sebenarnya. Sempat muntah darah, berak darah selama 6 bulan namanya berturut-turut. Dan dia harus dibawa ke Jepang secepatnya dengan biaya sekitar 600-700 juta. Kedua orang tuanya sudah mengumpulkan dana sekitar 200 juta lebih dan masih ada kekurangannya. Dan kita juga memohon bantuannya buat Anda yang melihat, apabila Anda ingin menyumbang atau memberikan bantuan supaya Rio bisa hadir lagi nanti di Hitam Putih. Ada nomor rekening di bawah ini, yang mana nomor ini langsung ke keluarga dari Rio, ayah ibunya sendiri, jadi tidak lewat kami sama sekali.
Mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu keluarga dari Ryu dan segera menyembuhkan Ryu. Saya mau megang beberapa dokumen di sini. Saya mau tanya dulu, kenapa tidak dioperasi di Indonesia? Karena hasil CT angionya Ryu, nadi portalnya kecil. Jadi prabakarannya yang dari Singapura meminta Ryu operasi di Singapura. Di Indonesia tidak bisa atau gimana? Kalau nggak bisa saya nggak berani ngomongnya ya, soalnya nyangkut rumah sakit. Tapi rumah sakit dari Indonesia aja malah minta keluar gitu. Bukan prabanya yang minta ke sana, karena nadinya kecil, mungkin kata dokter RCM-nya alat-alatnya risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar. Iya. Oke. Dan kasus Ryu sangat sulit dan mereka akhirnya bertemu dengan Profesor Tanaka. Iya. Tanaka dari Jepang yang memberikan diskon besar sekali ya. Iya. Sampai 600 juta karena harusnya ini 1,7 sampai 2 M harusnya, dan mereka minta untuk cicilan ya. Iya, kemarin saya sempat emailan. Oke. Ya. Ini ada emailnya nih, mungkin mau saya bacakan karena ini menarik sekali, tadi saya dikit bacanya. Di sini tulisan dari orang tuanya, Dear Profesor Tanaka, we are Rion and Junior parents, orang tua dari Ryu, bla bla bla. Kita baru aja ketemu dengan Anda dan bayi Anda di sini. Anda mengatakan bahwa Ryu harus pergi ke Jepang di bahasa Inggris, jadi saya sambil baca sambil translate, untuk pengobatan treatment as soon as possible. We really appreciate your time to take a look at Ryu condition and as well as your concern and advice. As today bla 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 we have managed to raise udah terkumpul sekitar 20.000 US dollar dari 50.000 US dollar yang harusnya dibayarkan ke Jepang ya. Kita masih terus mengadakan foundationnya. Dan melihat kondisi Ryu, kita benar-benar ingin pergi ke Jepang untuk immediate treatment. Kita menulis ini untuk melihat apakah mungkin Ryu diterima di rumah sakit Jepang untuk menyelamatkan keadaan Ryu. Kita takut bahwa keadaan Ryu semakin lama semakin memburuk dan akhirnya akan menjadi sangat amat sulit untuk menyembuhkan Ryu sendiri. We are hoping that you can trust our true intention to get full funds as soon as we possibly can. As parents, sebagai orang tua, we want nothing other than Ryu well-being. Sebagai orang tua, kita hanya ingin kesehatan Ryu, dan kita akan sangat berterima kasih apabila mendapatkan bantuan dari Anda untuk Ryu. We originally wrote this letter in Indonesian language. Oh, ini di-translate ya. Oke. We thank you, bla bla bla, dan dapat jawaban ini dari Jepang. Oh, ada. Ya. Dari profesornya Dari langsung? profesornya langsung. Iya. Oke. Dear Bertie. Bertie itu dokter yang Di RSP. RSP Sentul. di Sentul. Jadi dia membalas ke rumah sakit Sentulnya. Oke. Ini ada tulisan dari dokter Profesor Tanaka di Jepang ya. I am sincerely sorry to hear that beloved Ryu is not well. Saya sedih sekali mendengar bahwa keadaan Ryu sedang tidak baik. Please come to Japan for the treatment as soon as possible. Segera datang ke Jepang secepat mungkin. We have this company, International Frontier Medical Support. Kita punya company ini, IFMS, to support you to obtain visa, untuk mendapatkan visa, accommodation, admission to medical center, general living requirement, grocery shopping dan sebagainya, pick up from the airport dan sebagainya. Jadi di Jepang sudah disediakan sama Jepangnya visanya, akomodasinya, general living requirement, bahkan sampai kebutuhan hidup di sananya ditanggung sama Jepangnya. Dan ada orang-orang, Mrs. Ayako Yamada dan Stephen Yang will support you accordingly. Please keep raising the money for the operation cost. Jadi tetap berusaha untuk mendapatkan uangnya untuk foundation ya. Akan tetapi, however, we would like to prioritize Ryu treatment first. Akan tetapi kita tetap akan mendahulukan keselamatan Ryu. Jadi dari profesornya mengatakan bahwa tetap kumpulkan uangnya sebisa mungkin sampai 600 juta itu, akan tetapi kita tetap memprioritaskan keselamatan Ryu. We prepare for the transplant on Tuesday, December 2nd. Kita sudah siap untuk transplantasi tanggal 2 Desember. Please bring Ryu to Japan for treatment. Bawa Ryu ke Jepang untuk treatment. Kita akan melakukan, we will do our best to save Ryu. Kita akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ryu. Apapun keadaannya, kita akan menyelamatkan Ryu. Itu adalah jawaban dari Profesor Tanaka di Jepang. Wow, luar biasa ya. Berarti biaya 600 juta itu udah mencakup semuanya. Iya, karena kalau saya baca dari jawaban sini, bahkan itu ditanggung untuk semuanya. Tinggal di sana selama berapa lama itu udah nggak perlu dipikirin lagi ya. 50.000 dolar nggak usah dipikirkan, dan di sini kalau dibaca akhirnya
dari Jepangnya sendiri mengatakan nggak apa-apa, kumpulin aja terus Yang uangnya. penting Rio-nya berangkat dulu ke Betul, sana. tapi Rio-nya berangkat dulu dan diselamatkan dulu. Iya betul. Ini luar biasa banget kalau seandainya rumah sakit semua seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang Akan banyak sekali orang-orang yang tertolong kayaknya ya. Jadi bawa dulu uangnya, nggak apa-apa, dicicil aja. Tapi yang penting selamat dulu. Uang bisa nanti. Ya tetap pasti yang namanya orang tua begitu anak udah sembuh nggak mungkin nggak akan Iya, nggak mungkin nggak akan membayar kan. Pasti akan membayar. Kalau selamat apa sih yang nggak dilakukan oleh orang tua. Tapi ini luar biasa. Iya. Berarti Anda sebenarnya tertolong sekali. Iya. Ketemu Profesor Tanaka di Iya. Jepang ini ya. Mungkin sudah Ya. jalannya Om. Makanya kemarin dikasih kabar sama teman malam kan, jam 10 malam saya SMS-in sama dokter RSP mau ketemu ke sana, mau ketemu. Ya dokternya ada sekarang. Kebetulan banget paginya kita dapat kabar 1,7 miliar. Kita udah nggak tahu lagi gimana kan. Ketemu di situ, alhamdulillah. Syukur banget. Syukur banget. Tadinya harus ada 1,7 miliar dibayar dulu sebelum operasi. Iya. Kalau tidak bayar tidak dioperasi. Tapi sekarang dari Jepang ini berarti Jepang mikirin kita ya? Mungkin lebih kepada mikirin Rio, Oh, iya, keselamatannya iya, iya, Rio iya, iya. kayaknya ya. Jadi luar biasa ada pemerintah lain yang memikirkan keluarga negara Indonesia loh, ini bayangkan pikirkan. Tapi dari Jepangnya malah mengatakan bawa dulu, disembuhkan dulu, nanti uangnya dicicil, gitu ya. Dan semuanya disediakan. Tapi cicil juga tetap butuh uang. Jadi kami tetap meminta bantuan dari pemirsa untuk membantu. Dan kita sudah ada dokternya Ryu yang ada di Indonesia. Ini adalah dokter Hanifah. Kita akan bertanya lebih lengkap lagi tentang keadaan Ryu saat ini. Silakan dokter Hanifah. Apa dokter? Silakan dokter. Baik dokter, mungkin pertanyaan saya tadi belum terjawab dengan sempurna. Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia sulit masih? Kenapa harus dibawa keluar? Apakah di Indonesia belum bisa, alatnya tidak mencukupi atau gimana dokter? Sebenarnya di Indonesia, di RSCM kita sudah melakukan 4 transplant anak. Yang atresia biliar sudah 2, tetapi khusus untuk Rio ini ada kesulitan. Apa itu dok? Sebenarnya Rio sudah kita persiapkan sampai saat bisa langsung operasi sebetulnya. Tetapi pada saat dinilai terakhir, Rio memiliki pembuluh darah yang masuk ke dalam hati yang disebut vena portanya kecil. Nah kalau itu terjadi, akan ada kesulitan pada waktu hati dari orang tua sebagai donor. Berarti orang tuanya akan mendonorkan hatinya ya? Ya. Oke. Sebagian kecil dari hatinya akan didonorkan ke Rio. Nah pada saat penyambungan itu akan ada masalah sehingga diperlukan operasi khusus untuk menyambung pembuluh darah tersebut. Ini masalahnya berarti di alat atau di apa dokter? Ini di teknik penyambungan, juga kesiapan tim, juga pos operasinya juga akan bermasalah. Pos operasinya akan bermasalah, makanya pilihannya adalah ke Singapura. Ya, karena itu tim kami di RSCM masih bekerjasama dengan Singapura. Tim Singapura menganjurkan yang seperti ini Untuk lebih kasus baik. tertentu lebih baik dibawa ke Singapura. Dibawa ke Singapura. Tapi akhirnya bisa ketemu di Jepang dengan Profesor Tanaka. Ya memang Prof Tanaka salah satu pionir untuk transplant hati anak. Beliau sedang melakukan kegiatan-kegiatan juga di Indonesia untuk transplantasi. Betul, sebentar. Dan kebetulan mereka dalam rangka pembukaan rumah sakit yang baru itu mereka mulai menarik untuk datang Ke Jepang. kasus-kasus ke Jepang. Dokter, sebenarnya ini kan tadi kan dikatakan bahwa awalnya dipikir kuning biasa katanya ya. Saya ingat anak saya juga lahir kuning. Dan setahu saya hampir 70% bayi Asia itu kuning. Gitu. Lahir kuning itu biasa. 70% Asia bayi kuning. Apa yang harus diwaspadai nih kalau kita lihat kuning, ini kuningnya kuning yang apa nih? Yang membedakan gitu. antara ini Ya. atresia atau kuning fisiologis gitu. Jadi kalau kuning di bawah 2 minggu, usia 2 minggu bayi itu kuning yang bisa dijemur, kuning yang mesti disinar begitu ya. Tetapi kalau kuning sudah lewat dari 2 minggu usianya masih kuning, apalagi buang air besarnya putih, itu satu warning, harus hati bahwa itu ada kelainan hati. Nah dalam kelainan itu ada banyak sebab, tapi yang paling berbahaya adalah atresia biliar. Dalam hari ini dia perlu tindakan segera
Sebelum usia 2 bulan, bayi dengan atresia biliar harus sudah dioperasi. Maka Kalau pada saat 2 bulan dioperasi, kalau kita lakukan operasi sebelum 2 bulan, ada kemungkinan kita berhasil dilakukan operasi yang disebut kasai. Kasai itu adalah, atresia adalah saluran empedu dari hati yang ke usus itu rusak, sehingga tidak ada saluran. Akibatnya empedu tidak bisa dialirkan ke dalam usus, sehingga itulah sebabnya kenapa empedu yang tidak ada di usus itu tidak bisa mewarnai buang air besar. Karena itu kita akan lihat buang air besarnya berwarna putih seperti dempul. Nah, kalau itu terjadi, kita mesti membuat bypass. Jadi usus harus disambung langsung ke hati, sehingga empedu bisa mengalir ke dalam usus dan ini bisa jalan terus. Untuk selamanya atau nanti dioperasi transplantasi? Dengan kasai ada harapan kita bisa menunda untuk transplant. Transplantasi juga harus dilakukan ya, Dok? Pada akhirnya sebagian besar mesti transplant, apakah itu nanti 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun. Oh, tapi dalam keadaan sudah sehat, sudah baik. Sedangkan kalau tidak dikasai sendiri, benar tidak bahwa katanya jarang sekali anak bisa sampai berusia 2 tahun dengan keadaan ini? Biasanya sekitar 1-2 tahun dia bisa hidup. Ryu mendapat perawatan yang maksimal, kita lakukan terus meskipun ada. Ryu pernah muntah darah 2 kali, pernah terinfeksi parunya, kita rawat, dan tadinya gizinya sangat kurang, dan saat ini dia bisa gemuk karena semua untuk persiapan transplant sudah dilakukan. Dan ini dilakukan di RSCM. Di RSCM, wah, luar biasa, luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih, Dok, kalau yang saya tahu sih ya, saya tahu ini benar salah, cuman kalau atresia biliar penyebabnya bisa dibilang bawaan ya, Dok ya? Apa ada penyebabnya, mungkin bisa dihindari supaya nggak kejadian? Atresia biliar itu sampai saat ini belum tahu penyebabnya. Tapi biasanya dari lahir sudah. Ada dua tipe atresia biliar. Yang dari lahir dia udah salurannya sudah rusak, tetapi ada juga yang sesudah lahir dia mulai rusak ya. Jadi ada 2 tipe. Kalau yang dari lahir, sejak lahir sudah kuning, sejak lahir sudah buang air besarnya putih. Tetapi yang terjadi sesudah lahir, dia pertamanya bisa kuning dulu buang air besar, tapi setelah 2-3 minggu kemudian buang air besar menjadi putih. Nah, yang paling membuat orang tertipu adalah kuning pada bayi atresia biliar tidak terlalu kuning. Jadi tidak terlalu terlihat kuning. Jadi tidak terlalu terlihat kuning. Dan dia bertumbuh bagus, tiap bulan beratnya naik, anaknya kelihatan bagus, tidak kuning, sehat, tanda kutip, kuning sedikit. Justru dengan anak seperti itu yang khas cuma satu, buang air besarnya putih. Buang air besarnya nah, putih. Kalau itu lewat dia. Ryu sebetulnya sudah kita lakukan kasai. Maksudnya lewat gimana? Kalau lewat waktu yang baik untuk dioperasi, selesai, tidak tertolong. Harus transplant. Harus transplant, makanya ini harus transplant ya, Dok ya. Oke, Dok, boleh tanya, saya pernah punya teman yang kayaknya mengalami hal yang sama waktu itu. Itu sempat ditransplantasi tapi tidak berhasil, maka harus mencari hati orang lain lagi. Benar nggak? Atau pasti berhasil? Transplant hati yang tadi disebut berarti dari orang hidup ya. Ada 2 transplant hati, ada yang dari kadaver, dari orang yang mau meninggal, ada yang dari orang hidup. Kalau dari orang hidup ke tingkat keberhasilannya biasanya lebih tinggi karena pada saat dipotong langsung dimasukkan ke dalam hati resipien. Kalau sampai terjadi kegagalan, operasi kembali, retransplant itu resikonya lebih tinggi. Oh, jadi harusnya sekali risiko keberhasilannya juga lebih. Dan apakah itu dari keluarga ayah akan lebih cocok? Biasanya dari keluarga itu akan lebih cocok. Karena syaratnya hanya golongan darah. DNA dan sebagai darahnya. Oke, Dokter. Setelah dioperasi, kita anggap dioperasi dan amin sembuh Ryu ya. Bagaimana setelah itu? Apakah makan obat seumur hidup mungkin gitu kan? Atau apa yang terjadi setelah itu? Ya, transplantasi itu operasi transplant baru satu pihak. Jadi sesudah transplant, Ryu harus dirawat terus, dia harus minum obat untuk menjaga hatinya tidak ditolak oleh tubuh Ryu sendiri. Berarti ada post treatmentnya lagi nih ya? Seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Tapi seumur hidup ini dia akan berkembang seperti manusia lainnya normal? Betul, bisa seperti anak normal, dia bisa sekolah seperti biasa. Kalau dia dewasa, dia bisa bekerja yang kasar sekalipun juga bisa. Oh gitu? Tidak ada halangan kalau operasinya berhasil,
dan tidak ada orang tahu dia transplant kecuali dia buka perutnya. Oke, dan pertanyaan saya terakhir, tidak ada, maaf dulu. Tidak ada misalnya walaupun dioperasi tapi umurnya hanya menambah sekian gitu, tidak? Kalau operasinya berhasil, dia bisa hidup sampai seperti sampai manusia normal ya. Tapi harus konsumsi obat setiap hari. Kalau tidak, hati dalam waktu cepat bisa dihancurkan oleh imun sistem bayi Ryu sendiri. Hati itu akan dirusak oleh badannya sendiri. Oke. Karena itu sangat penting untuk dirawat sesudah itu. Artinya saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya keselamatan Ryu untuk hidup normal sebagai manusia normal masih ada. Baik, terima kasih banyak. Seperti yang tadi Anda sudah lihat bahwa kesempatan untuk hidup normal buat Ryu sampai dewasa, sampai tua dan meninggal seperti orang-orang lainnya itu sangat besar, sangat bisa. Dan itu adalah harapan buat Ryu, harapan buat kedua orang tuanya, pasti harapan buat kita semua. Kita tadi sudah membuka line untuk sumbangan, apabila Anda ingin menyumbang mereka, lainnya kita sudah berikan ada di bawah ini, itu langsung ke keluarganya tanpa melewati kami dari Hitam Putih. Kita masih ada bintang tamu satu lagi yang mudah-mudahan juga akan memberikan inspirasi yang lain buat Anda setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi itu adalah kisah tentang Ryu ya, dan kita sudah membuka sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Ryu segera dioperasi dan segera tertolong. tapi tetap berangkat kan tanggal 20. Tetap berangkat karena dari Jepangnya sendiri udah mengatakan bisa dicicil, tapi cicil juga pakai duit. Iya betul. Dan mudah-mudahan penonton Hitam Putih banyak sekali nanti yang pasti akan membantu. Amin, amin. Kita bisa undang lagi Ryu nanti setelah operasinya di Jepang melihat bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan berhasil operasinya. Harus berhasil ya, harus Iya, berhasil. betul. Nah, kita punya seorang bintang tamu ini mungkin akan menginspirasi dengan hal yang berbeda. Seperti Ryu dengan penyakitnya, dia masih bisa bertahan selama 2 tahun, walaupun itu sangat amat sulit katanya untuk bertahan 2 tahun. Ya. Tapi kadang-kadang manusia lahir dengan dengan kekurangan, ada 2 pilihan. Yang satu adalah menyerah dalam hidupnya, atau yang satu lagi adalah berjuang hidup. Bahkan kadang-kadang orang yang berjuang dengan kekurangannya akan lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak pernah memiliki kekurangan. Iya, sudah lengkap gitu ya. Nah, ini adalah seorang mahasiswi berprestasi. Dia ini model. Dan Cantik Om. Cantik ya. Tadi aku udah ketemu. Desain juga katanya. Betul. Aku tadi foto sama dia, aku naik kursi. Sama kamu cantik mana? Cantik dia kayaknya sih. Aku anaknya jujur. Ntar kalau dibilang cantik aku pas dia datang, jadinya bohong ya kan kalau kelihatan cakapan dia. Benar memang. Kita lihat video ini. Sepintas, penampilan gadis cantik berhijab ini tidak berbeda dari perempuan lainnya. Ia beraktivitas seperti perempuan lainnya, namun perbedaan terlihat ketika ia berbicara. Siti Nur Latifah adalah mahasiswi berprestasi yang memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Walaupun memiliki kekurangan, mahasiswa Universitas Brawijaya ini mempunyai banyak prestasi, baik akademis maupun di luar akademis. Di bidang akademis, ia mendapatkan beasiswa bidik misi hingga lulus kuliah. Di luar akademis, ia merupakan seorang model dan banyak memenangkan beberapa perlombaan. Mahasiswi yang pandai mendesain ini pun membantu perekonomian keluarganya dengan mengikuti lomba-lomba desain. Iva adalah salah satu contoh sosok inspiratif yang tetap semangat dengan kekurangan yang ada. Baru diputar pipinya aja Mas, jadi udah. Oh iya, cantik sih. Ya, memang cantik kan, saya ngebandingin sama kamu. Jadi maksudnya? Walaupun dia lebih cantik kan, tapi tetap kamu pilihannya. Masa sih? Pilihan hadiah buat panjat pinang. Taruh paling atas. Langsung aja kita undang, ini adalah Siti Nur Latifah dan Asna, penerjemah dari Siti. Silakan. Tinggian siapa? Kalau sekarang sih kayaknya
hampir sama ya Om. Tadi sih waktu buka sepatu tinggian dia, kan dia model ceritanya. Oh gitu. Gitu. Kalau aku juga dulu basicnya sih model. Ini ngomong apa? Makasih loh. Gak usah susah-susah gini nggak. Ngerti semua orang. Iya benar. Lebih kecil lagi. Itu lebih kecil lagi maksudnya. Oke, tapi ini menarik. Apa? Ini kalau aku lagi dikatain nih sama Asma kayaknya aku nggak tahu deh. Iya, benar. Iya benar, mereka punya bahasa sendiri soalnya. Nah, udah pernah ikut kejuaraan apa aja? Katanya banyak sekali medali-medalinya. Aku juara modeling tingkat provinsi Jawa Tengah, juara tata rias, juara 1 tingkat provinsi Jawa Tengah, tata rias nasional juara 3, banyak lagi. Wow, luar biasa. Juara. Maaf, sebelumnya kalau tunarungu tepuk tangannya begini. Ya, ini namanya silent clap. Silent clap. Jadi kalau misalnya tepuk tangan, kalau kita bisa nonton acara, nih acaranya masih berjalan, supaya tidak mengganggu, kita melakukan silent clap. Seperti ini. Sebutnya dengan silent clap. Oke, terus mau tanya nih, pada saat ikut modeling, dia bisa baca bahasa bibir? Dikit. Tapi harus jelas ya ngomongnya atau gimana? Ya, kalau kamu yang tidak berjalan atau Ya nggak. Aku juga nggak ngerti Ya, Om jadi makanya ngomong harus apa jelas kalau begitu. orangnya. Pada saat ikut modeling, pernah nggak merasa minder dengan kekurangannya? Iya, saya sempat minder karena dulu belum jadi model. Aku lihat teman-teman tuli, saya pingin gurunya mengajari dia untuk latihan model, terus dia percaya diri akhirnya. Oh, Justru malah jadi model lah. iya benar. Wow, luar biasa jalannya juga udah Melawan kayak model. keminderannya itu malah berusaha untuk jadi sesuatu yang lebih ya. Iya dong, jadi harus menunjukkan bahwa bisa, bahkan harus bisa lebih bagus daripada Ya. yang semuanya serba lengkap. Tapi sekolah di sekolah normal, karena kuliahnya di kuliah normal kan ya? Dia TK-nya umum normal, kan dia 7 tahun tulinya. Oh, jadi Terus awalnya dia- terakhir normal. Iya. 7 Setelah tahun. itu Dia kuliah, 7 tahun. SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA-nya SLB. SLB, kuliahnya Kuliahnya umum. normal kembali. Inklusif. Kampus inklusif. Apa itu? Universitas Brawijaya itu membuka sebuah kampus inklusif. Kampus inklusif itu artinya bahwa semua mahasiswa difabel, baik itu tunanetra, tunarungu, CP atau apa autis, itu boleh kuliah bersama dengan mahasiswa hearing, mahasiswa biasa seperti kita. Oh oke, ngambil apa? Seni rupa. Seni rupa. Seni rupa. Dan Murni. Asma ini Om yang ngedampingin ya selama kuliah. Jadi dia kuliah di beberapa fakultas untuk mendampingi orang-orang yang difabel. Gimana? Gitu. Ya kan benar ya Asma ya. Jadi karena tadi ada boleh Asma aja jelasin. Jadi kalau Brawijaya itu kan buat kampus inklusif. Kampus inklusif itu punya pusat studi dan layanan disabilitas, PSLD namanya. PSLD itu menyediakan volunteer mendampingi. untuk mendampingi semua mahasiswa difabel, baik Kamu? itu tunarungu, tunanetra, CP, autis. Kamu mendampingi Saya Latifah? pendampingi 9 orang.